Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Multiteknik Elektro Serang, Banten. Saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya memperbaiki sebuah televisi ataupun TV LED Polytron ya. TV LED yang kerusakannya suara ada, tapi dia gambar nggak ada ya. Suara ada tapi gambar tidak ada. Di cara memperbaikinya ataupun cara pemeriksaan awal, kita harus memeriksa ya menggunakan ini ya, senter ya. Apakah gambar tidak ada, apakah gambar ada, gitu ya. Oke, langsung saja ya, tidak usah lama-lama, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita akan memeriksanya. Bagaimana caranya pemeriksaan awal. Jadi untuk mengetahui kerusakan pada LED, kita harus tahu dulu caranya. Dan sekarang saya akan membagikan cara pemeriksaan awal ya. Dan cara pemeriksaan awal seperti ini. Yang pertama kita kegoyang. Yang pertama kita menggunakan sebuah senter ya, senter apa aja nggak apa-apa. Sebuah senter. Jadi sebentar segini. Jadi kita senter menggunakan senter ini, senter apa aja sih ya sebetulnya. Boleh. Nah, awal menggunakan senter, jadi sekarang kita lakukan cek dulu ya. Sebentar, kamera saya singkirkan dulu sedikit supaya terlihat. Kita colokkan dulu, colokkan dulu lah ya. Listriknya saya colokkan dulu. Kita nyalakan ataupun kita hidupkan dulu. Kita hidupkan. Ini cara pertama ya. Hidupkan, colok. Dan indikator sudah hidup. Ataupun ini tanda-tanda power hidup ya. Tanda-tanda power hidup ataupun power supply masih bekerja ataupun hidup, tidak mati total ya. Sekarang saya akan menyalakan ataupun mencet tombol powernya di belakang sini supaya gambarnya hidup ataupun gambarnya ada gitu ya, walaupun cuman hanya di center. Kita hidupkan. Jadi tombolnya agak-agak sedikit keras ya. Nah, di situ ada sedikit tanda-tanda hidup ya, walaupun gelap. Sekarang saya akan men-senternya. Jadi begini caranya ya, melihat apakah gambar ada ataupun tidak. Begini caranya. Di situ kalau di sini kelihatan ya, gambar ada raster adanya. Ada raster terlihat dengan jelas. Kalau di kamera kayaknya kurang terlihat ya, tetapi kalau di sini terlihat jelas ya, terlihat jelas. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Nah, sekarang kita simak bersama untuk memperbaikinya. Jadi ini diketahui power supply masih bagus ataupun masih normal, tetapi dia hanya gambar tidak ada karena power supply masih bagus, karena di sini masih hidup ya. Sekarang kita matikan. Sekarang saya bongkar dulu ya. Untuk pemeriksaan kedua saya akan membongkarnya.
sekarang sudah terbongkar ya, ataupun sudah terbongkar ya. Sekarang saya akan melakukan pengecekan bagian backlit ini, tegangan ke backlit ya. Jadi langkah kedua setelah bodi terbongkar ataupun casing terbongkar, jangan dulu kita memvonis backlit yang mati, tetapi harus cek dulu bagian sini ya, apakah tegangan ada ataupun tidak ada. Kita cek dulu ya bagian sini. Sekarang akan saya mau melakukan pengukuran tegangannya dulu. Dicolokkan dulu ya, siapkan dulu colokannya. Dan sekarang kita hidupkan ya, TV kita hidupkan. Sebelumnya cek, persiapkan dulu tester ya ke arah ataupun skala voltase. Dan yang probe ini minus ke minus, yang positif ke positif, ataupun langsung ke sini juga nggak apa-apa ya. Sekarang saya akan mencobanya dengan cara menempelkan probe ini ke bagian backlight ya, bagian backlight. Begini caranya ya. Kita tes dulu apakah apakah ada tegangan atau tidak. Kita hidupkan TV dan di sini sudah hidup. Sekarang kita pencet powernya, agak sedikit keras ya powernya. Nah sekarang sudah kedip, lihat di sini. Nah di sini ada tegangan ya, naik turun. Setelah naik dia turun, setelah naik dia turun. Dipastikan tegangan dari sini dia bagus ya, tegangan dari power supply dia bagus, tetapi ada kerusakan di bagian backlight ya, ataupun bagian LED ya. Sekarang saya akan membongkarnya. Sudah ketahuan ya, sudah tahu ya caranya ya. Sekarang saya akan membongkar bagian backlight dan melepas ini semua ya. Saya lepas dulu semuanya dan saya bongkar. Bagaimana cara membongkarnya ya, kita saksikan bersama ya. Sebentar, saya bongkar ini ya dulu nih. Saya lepasin dulu ininya ya, supaya tidak ribet. Nah, jadi ini sekarang speaker sudah saya lepas ya, speaker sudah saya lepas, dan T-con juga sudah saya lepas dari dudukannya speaker. Jadi kenapa saya melepas speaker? Dengan alasan supaya saat pengangkatan bodi belakang sangat supaya mudah ya diangkatnya bodi belakang gitu. Jadi speaker yang berada di sini harus dilepas dulu supaya mudah dalam pengangkatan. Sekarang kita angkat ya. Ini kan udah terlepas ya semuanya. Soket juga jangan sampai lupa, soket juga harus terlepas ya. Soket ikon ini harus terlepas. Dan sekarang kita angkat, cara angkat begini.
Jadi cara pengangkatan body ini harus tahu ya triknya ya. Seperti ini ya, pelan-pelan saja. Nah, jadi seperti itu cara pengangkatannya ya. Sekarang saya akan mengangkat panel ini supaya lebih aman lagi. Saya singkirkan dulu panelnya ya. Saya angkat dulu. Jadi cara mengangkat panel ini, kalau tidak pun memakai alat, kita tinggal mengangkat bodinya dulu. Setelah itu kita pegang dari bawah. Ya, jadi seperti ini pengangkatan panel. Jangan sampai salah ya. Seperti ini ya. Karena saya akan mengamankan panel ini dulu. Saya amankan dulu ya. Setelah panel dirasa aman, sekarang saya akan lepasin. Saya akan lepas dulu ini ya. Nah, ini tinggal kita singkirkan dulu. Setelah itu kita bongkar perlahan ya ini kunci-kuncinya ataupun soket-soketnya di sini. Kunci-kuncinya ya. Di sini sekeliling ini kita cek dulu backlightnya. Jadi cara membukanya seperti ini ya. Buka dikit-dikit, nah diangkat, congkel dikit diangkat. Jadi seperti ini ya. Sekarang saya akan melepas ini. Bagaimana cara melepas ini? Ya tinggal angkat saja dari sini, ataupun dari mana saja ya, yang sekiranya enak. Dari sini juga boleh. Nah, jadi seperti ini ya cara pengangkatannya. Dan ternyata backlight ini sudah pernah diganti ya. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4. Jadi backlight ini sudah pernah diganti ya. Sudah pernah diganti. Dan sekarang saya akan menggantinya ataupun mengetesnya dulu ya. Saya akan tesnya dulu. Bagaimana cara mengetesnya? Seperti ini ya. Jadi satu persatu saya tes. Menggunakan ESR rakitan ya, rakitan sendiri. Saya menggunakan ini bisa tes backlight. Ini bisa tes backlight ya. Jadi lampu mana yang mati ketahuan ya. Kita hidupkan.
sekarang saya akan melakukan pengecekan backlight. Mati. Nah, ya. Jadi yang hidup tuh hanya ini. Ya. Hanya dua ini yang hidup, terlihat ya. Cara mengetesnya seperti ini. Hidup juga masih kedip-kedip ya. Sekarang kita cek lagi yang sebelah sini. Nah, kalau ini dia hidup semua, cuman yang ini tidak ada LED-nya. Dan yang berikutnya juga sama, hidup semua, cuman yang ini emang tidak ada LED-nya ya. Ini juga hidup semua, ini masih bagus, ini masih bagus, dan ini juga masih lumayan bagus ya. Dan satu lagi yang ini bagus juga, tapi yang ini yang bermasalah ya, baris yang ini yang bermasalah. Sekarang saya akan mengetes keseluruhannya. Nah, untuk keseluruhan tidak akan hidup karena ada sesuatu LED yang ada beberapa LED yang mati. Jadi keseluruhan tidak akan hidup karena ada beberapa LED yang mati ya. Nah, jika diukur di sini, ini yang mati ya. Ini normal dan yang ini normal dan yang ini normal ya. Jadi yang bermasalah itu baris yang ini. Yang bermasalah itu baris yang ini. Sekarang saya akan mengganti LED-nya ya. Saya akan normalkan lagi LED-nya. Akan saya normalkan lagi. Mudah-mudahan bisa. Nanti saya cari dulu ya LED-nya. Dan saya sudah mendapatkan satu set LED ya, satu set. LED backlight. Saya akan menggantinya dengan LED ini. Satu. Akan saya ganti semua saja ya sekaligus. Jadi semuanya mau saya ganti dan mau saya rapikan dulu. Saya ganti dulu ya. Dan sekarang sudah saya ganti ya. Maaf agak sedikit redup karena lampu ininya ya, lampu dari LED dari kameranya redup ya. Sudah mau habis baterai. Jadi sekarang sudah saya ganti ya satu set ini. Satu set saya ganti. Ya, satu set saya ganti semuanya. Yang saya curigai itu yang ini ya, semua ini yang saya curigai. Jadi saya ganti semua aja. Set. Sekarang saya akan mencoba menghidupkannya dengan cara menggunakan tester ini. Positif sini. Nah, sekarang sudah hidup ya, sudah hidup normal, sudah hidup rapi dan stabil ya. Warnanya juga sudah merata ya, warnanya sudah merata. Oke, sekarang saya akan merapikannya. Iya, nih.
cara memasang ini seperti ini ya, cara memasangnya. Rapikan dulu. Dan kayaknya terbalik seperti ini. Harusnya gini ya. Nah, sekarang sudah rapi dan pasang pelindungnya ataupun penguncinya. Cara memasang pengunci ini sangat mudah sekali ya. Tinggal masukkan seperti ini aja. Sekarang saya akan memasang panelnya ya. Sekarang saya akan memasang panelnya dan jangan sampai terlewat nih. Ini hal-hal yang pemasangan yang sangat berbahaya. Jadi jangan sembarang dilakukan ya. Jika belum berpengalaman ya jangan dilakukan karena akan resikonya besar sekali ya. Oke, sekarang saya akan melakukannya. Saya akan mengambil dulu panelnya. Jadi ini panelnya. Kita perlahan ya. Untuk pemasangan panel ini jangan sampai terbalik. Jika terbalik akan menimbulkan gambar yang tidak ada. Jadi seperti ini ya pemasangan panel. Seperti ini. Jadi harus pas ya dari sisi lain dan sisi lain. Sisi ini harus pas ya. Supaya dalam pemasangan body ataupun penutupnya supaya pas. Tidak ada saling bersentuhan ya. Tidak ada saling bertekanan. Jadi harus saling pas. Sebelum kita tutup kita cek-cek dulu ya. Oke, sekarang sudah oke. Sekarang saya akan melakukan penutupan.
dan sudah terpasang ya. Sebentar, ini masih belum. Dan ini sudah terpasang, dan sekarang kita pasang bagian sini. Oh iya, baut-bautnya saya pasang dulu ya. Jadi ini mau saya rapikan dulu semuanya, mau saya rapikan. Speaker-speakernya mau saya pasang dulu sebentar. Dan sekarang sudah saya pasang lagi speakernya, semua sudah saya pasang. Dan sekarang kita coba ya. Mudah-mudahan gambarnya sebagus yang saya bayangkan, tidak ada trik-trik apapun atau gimana ya gitu ya. Mudah-mudahan saja. Oke, sekarang kita langsung saja mencobanya. Kita colokkan dulu ya. Lihat indikatornya sudah menyala dan hidup. Dan sekarang kita balikan. Dan di on ya. Di tombol belakang ini saya mau on dulu. Ya, sudah di on ya. Nah, sekarang hasilnya sangat sip. Nah, jadi sangat rapi sekali ya. Hasilnya sangat rapi sekali ya. Gambarnya pun sangat rapi. Ya. Sangat rapi sekali warnanya, gambarnya. Merata ya gitu ya, merata. Kayaknya sampai di sini saja ya untuk perbaikannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini. Jangan lupa like and subscribe ya untuk selalu bisa mengikuti video saya. Jangan lupa like and subscribe ke channel saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, salam dari saya Multi Teknik Elektro Serang Banten. Sekali lagi salam dari saya Multi Teknik Elektro Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.